Nabi Muhammad gak punya zil, Nabi Muhammad gak punya bayangan. Gak ada bayangannya Nabi. Jalan kemana-mana gak ada bayangannya, Bu. Di bawah terik matahari sekalipun gak ada bayangannya Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Dua alasannya kata para ulama. Yang pertama, karena Nabi Muhammad adalah cahaya. Cahaya itu gak punya bayangan. Yang punya bayangan benda padat kena cahaya. Nabi cahaya, Nabi gak punya bayangan. Itu satu alasan. Alasan yang kedua, Allah gak rela ada yang menginjak-injak bahkan sekedar bayangan Nabi Muhammad sekalipun. Sallu ala Nabi. Keren bener ya Nabi kita ya. Luar biasa. Mudah-mudahan ketemu, Bu. Mudah-mudahan ketemu. Mudah-mudahan beliau ridha. Mudah-mudahan beliau terima. Mudah-mudahan tidak ada sesiapapun di antara kita yang dipecat dari umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tidak ada sesiapapun di antara kita yang tertolak dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ditaatin matahari, Nabi Muhammad ditaatin rembulan, Nabi Muhammad ditaatin pepohonan. Jika semuanya taat, padahal di akhirat nggak ada azab bagi mereka, bagaimana dengan dirimu? Matahari taat sama Nabi Muhammad, padahal kalau nggak taat juga nggak diazab sama Allah, Bu. Kalau berbuat dosa, kalau nggak taat juga nggak diazab sama Allah. Segitunya matahari taat sama Nabi Muhammad. Bulan ketika Nabi Muhammad perintahkan untuk terbelah itu bulan, ibu-ibu sekalian. Padahal bulan gak pernah ngomongin orang. Padahal bulan gak pernah durhaka kepada orang tua. Padahal bulan tidak diperintahkan Allah untuk sholat. Padahal bulan tidak diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Nabi Muhammad, tapi semuanya taat. Pohon-pohonan, ibu-ibu sekalian, taat ketika dipanggil Nabi Muhammad, taat ketika dibilangin Nabi Muhammad suruh datang, suruh ngelilingin, suruh balik-balik. Ibu-ibu saudariku sekalian, bagaimana denganmu? Ketika Allah memerintahkanmu, ketika Nabi Muhammad memerintahkanmu untuk jangan buka aurat, apakah kamu sudah cukup menutup aurat? Ketika Nabi Muhammad pesan-pesan jangan tinggal sholat, bagaimana kabarmu dengan sholatmu? Ketika Nabi Muhammad berpesan, ibumu, ayahmu, bagaimana perlakuanmu kepada orang tua? Ketika Nabi Muhammad berpesan buat sayangin anak-anakmu, bagaimana kamu terhadap anak-anakmu? Ketika Nabi Muhammad berpesan yang baik sama tetangga, kata Nabi yang baik sama tetangga, bagaimana kamu dengan tetangga-tetangga? Ketika Nabi Muhammad berpesan yang baik sama saudara, kata Nabi Muhammad, inna sila yata'allaq tahtal arus. Sesungguhnya hubungan pertalian darah abangmu, kakakmu, adik-adikmu, itu hubungannya, Bu, nyambung sampai ke arus. Tiap hari berdoa, ya Allah, sambunglah orang yang menyambung hubungan denganku, dan putuskanlah hubungan seseorang yang memutuskan hubungan dengan tali kerabatnya, ya Allah. Yang taat sama Nabi, yang taat sama Nabi, yang taat sama Nabi. Kita nih sebagai umat dikasih pilihan. Kita bisa milih, kita mau taat apa nggak mau taat. Akan tetapi kita dikasih konsekuensinya.